Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Rayani Silitonga. Saat ini saya sedang ditugaskan untuk membuat sebuah video dengan mata kuliah Sejarah Gereja Advent dan Roh Nubuat dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Joseph Hasyanipar. Saya mengambil tema dari buku Membina Pendidikan Sejati, pasal 1, sumber dan tujuan pendidikan yang benar. Pengetahuan orang kudus adalah pengertian. Kenalilah dia, pemikiran kita tentang pendidikan terlalu sempit dan dangkal. Perlu adanya suatu ruang yang lebih luas dan tujuan yang lebih tinggi. Pendidikan yang benar artinya lebih daripada mengejar suatu arah pelajaran tertentu. Kadang-kadang untuk saat ini orang banyak mengejar hanya nilai-nilai saja, tidak dengan sesuatu yang lebih utama, yaitu mencari siapa sumber ilmu itu, seperti itu. Kemudian itu artinya lebih daripada persiapan untuk kehidupan yang sekarang. Itu ada kaitannya dengan segenap jiwa, raga, dan mencakup sepanjang masa kemungkinan adanya manusia. Itu adalah perkembangan yang harmonis daripada kekuatan-kekuatan jasmani, pikiran, dan rohani. Itu menyiapkan anak didik supaya senang bekerja di dunia ini dan lebih tinggi kesenangannya dalam pekerjaan yang lebih luas di dunia yang akan datang. Seperti yang tadi saya sudah katakan, orang lebih senang mengejar nilai-nilai daripada sumber ilmu itu. Siapa sumber ilmu itu? Sumber ilmu itu yaitu Tuhan Yesus, sumber dari segalanya. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber pendidikan seperti itu diungkapkan dalam kata-kata firman kudus yang menunjuk kepada yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu ya Tuhan, sang pencipta kita, yang maha kuasa dari segala-galanya. Dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan, terdapat di dalam Kolose 2 ayat 3. Yang kemudian selanjutnya, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian, terdapat di dalam Ayub 12 ayat 13. Dunia ini memiliki guru-guru yang besar, orang-orang yang kecerdasannya luar biasa dan risetnya luas, orang-orang yang ucapannya merangsang dan membuka pikiran untuk melihat bidang-bidang pengetahuan yang maha luas. Kita melihat banyak orang-orang cerdas, orang-orang yang terkenal, terlebih di negara kita, yang menyumbangkan banyak sumbangsi ilmu dalam dunia pendidikan, yang menjadi teladan-teladan untuk orang yang banyak, menjadi contoh demi contoh ketika di dalam dunia pendidikan mereka sering namanya disebutkan seperti itu. Dan selanjutnya, orang-orang yang ucapannya merangsang. Nah, tadi merangsang mengajak seseorang untuk bisa mengikuti setiap keahlian-ahlian yang sudah dilakukannya di dunia pendidikan seperti itu. Kemudian orang-orang ini telah dihormati sebagai pembimbing, penyumbang bangsanya, bahkan mereka sudah mendapat banyak penghargaan untuk dikenang begitu ya, setiap ilmu-ilmunya. Kemudian kita dapat menelusuri deretan guru-guru dunia tersebut sejauh catatan manusia yang ada. Tetapi tentang itu berada di hadapan mereka. Sebagaimana bulan dan bintang-bintang tata surya kita bercahaya oleh pantulan sinar matahari, maka selama pengajaran mereka benar, begitulah para ahli pikir dunia itu memantulkan sinar matahari kebenaran. Kalau itu benar, saya rasa tidak salah untuk kita ikuti. Tapi kalau itu menyimpang dari ajaran-ajaran Alkitab, itu yang tidak baik untuk kita ikuti. Seperti itu ya. Selanjutnya, supaya dapat memahami apa yang terkandung dalam karya pendidikan, kita perlu mempertimbangkan baik mengenai sifat manusia maupun maksud Allah menciptakannya. Kita pun perlu mempertimbangkan perubahan pada kondisi manusia melalui masuknya pengetahuan tentang kejahatan dan rencana Allah untuk tetap menggenapi maksudnya yang mulia dalam mendidik bangsa manusia. Ya, berarti kita harus punya filter, kita harus bisa menyaring, tidak hanya sekedar menerima seperti itu apa yang disampaikan oleh
mengenai ilmu-ilmu pengetahuan, dan terkadang kita harus mengetahui apakah itu sudah terbukti dengan riset, uji coba, dan memang sudah diakui seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya dikatakan lagi, tetapi oleh karena pelanggaran ini telah hilang melalui dosa, ya, keserupaan dengan ilahi itu telah rusak dan nyaris terhapus. Selanjutnya kekuatan tubuh manusia menjadi lemah, kemudian kemampuan pikiran kita berkurang, penglihatan kita juga penglihatan secara rohani kita sirna. Kemudian kita selanjutnya, ia telah menjadi pokok kematian, ya. Pokok kematian itu sangat mengerikan, dan namun demikian manusia tidak dibiarkan tanpa pengharapan, karena Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, dan dengan kasih dan rahmat yang kekal, rencana keselamatan telah dirancang dan pintu kasihan dikaruniakan untuk memulihkan manusia pada citra kaliknya, pada penciptanya, dan untuk meningkatkan perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga maksud ilahi dalam menciptakannya inilah pekerjaan penebusan itu. Itulah tujuan pendidikan, tujuan besar dalam kehidupan kita, karena Allah adalah sumber semua pengetahuan yang benar. Sebagaimana yang kita lihat, maka tujuan pertama pendidikan itu ialah mengarahkan pikiran kita kepada pengungkapannya sendiri mengenai dirinya. Dirinya di sini yaitu Tuhan Yesus, ya. Kitab suci adalah standar kebenaran yang sempurna. Dengan demikian itu harus diberi tempat yang paling tinggi dalam pendidikan, ya. Tuhan itu harus diberikan tempat yang tertinggi di dalam pendidikan. Selanjutnya sebagai penutup, yang menurut saya ini luar biasa kata-katanya, suatu pendidikan yang tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan ini, tetapi yang akan dilanjutkan dalam kehidupan yang akan datang. Suatu pendidikan yang menjamin murid yang berhasil mendapatkan paspornya dari sekolah persiapan di bumi sampai kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah di sorga. Ya, demikian Bapak Ibu singkat penjelasan saya mengenai pendidikan tadi. Saya percaya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.